أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, dan ini adalah hari-hari yang spesial buat kita semuanya, bangsa Indonesia. Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-79. Jadi yang lahir tahun 45 umurnya sudah 79. Tentu ini spesial karena ini sekaligus merupakan tahun yang akan ada banyak pergantian para pimpinan di level negara. Akan ada pelantikan presiden Oktober nanti, akan ada pelantikan bupati dan gubernur di bulan Februari ya. Para bupati di tanggal 7 Februari dan gubernur di tanggal 10 Februari. Insya Allah kita sudah punya gubernur baru dan akan punya bupati baru, dan akan ditentukan pada tanggal 27 November ya. Saya tidak tahu yang mana pendukung 01, 02, 03, tapi kosong kiri lebih banyak. Atau ashabul yamin ya, ashabul yamin lebih banyak. Baik, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin sekalian, ya, selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 sekali lagi. Mudah-mudahan ini adalah momentum bagi bangsa Indonesia untuk berbenah diri ke arah yang lebih baik ya. Hadirin sekalian, kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang terakhir di bulan Juli kemarin. Kita masih berbicara tentang perempuan yang haram dinikahi sementara waktu. Kita sudah membahas 4 atau 5 kelompok perempuan yang haram dinikahi sementara waktu. Ada yang karena misalnya ipar atau mertua, tante, mertua, bibi, itu sementara waktu. Kalau istri yang sekarang misalnya meninggal atau cerai atau diceraikan, maka boleh menikahi adiknya atau kakaknya atau bibinya atau tantenya dan seterusnya. Itu haramnya sementara waktu, tapi bisa jadi sementara tapi tak pernah menikah lagi sampai mati gitu. Tapi hukumnya sementara saja gitu ya. Tetap saja hukumnya sementara. Yang kedua, kita sudah membahas misalnya tentang perempuan yang haram sementara waktu adalah istri orang yang lagi dijatuhi talak 1 atau talak 2. Jadi itu sementara waktu sampai masa iddahnya selesai. Masa iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya adalah ada 2 mazhab minimal, yaitu apakah 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau 3 kali haid itu berarti kurang lebih 3 bulan, 90 hari. Kalau 3 kali suci itu berarti 3 bulan 3 minggu atau 100 hari lebih berarti ya, 100 hari lebih. Kalau yang 3 kali suci
tergantung mazhabnya masing-masing. Tapi jumhurul ulama mengambil mazhab yang 3 kali suci karena itu lebih panjang, memberikan waktu ruang kepada para suami yang mentalak 1 atau talak 2 istrinya untuk kembali atau rujuk. Perempuan yang lain yang haram dinikahi sementara waktu adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Jadi perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai perempuan itu melahirkan. Bisa pendek, bisa sedang, bisa panjang. Paling panjangnya adalah 9 bulan tentunya. Itu sementara waktu. Ada lagi yang lain sementara waktu adalah perempuan musyrik. Musyrik itu di luar ahlul kitab, di luar Yahudi dan Nasrani, perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani, karena dua agama itu dibolehkan, cuma catatannya agak sedikit berat mungkin untuk kita ya, untuk kita yang ada di sini itu catatannya agak berat karena catatan pertama adalah jika di kampung itu, di daerah itu tidak ada lagi muslimah yang layak dinikahi, baru dia boleh menikah dengan seorang perempuan Nasrani atau seorang perempuan Yahudi. Itu catatannya agak berat ya. Kalau di Bukit Waringin ini, kalau di Bojonggede ini, kalau di Kabupaten Bogor ini tidak ada lagi wanita muslimah yang layak dinikahi. Masih banyak ya? Kalau masih banyak berarti ya. Itu ahlul kitab. Tapi hukum asalnya boleh ya. Hukum asalnya adalah boleh, tapi ada catatannya. Kenapa catatan itu ada tadi? Karena dikhawatirkan nanti anak-anaknya. Kalau sang suami atau sang laki-laki merasa yakin bahwa dia bisa menguasai nanti anak-anaknya tetap beragama Islam atau mengikuti agama ayahnya, maka disinilah bolehnya. Tapi kalau ada kekhawatiran, misalnya yang terjadi di artis kita itu ya, yang sebut nama JM Jamal Mirdad itu dan Lydia Kandau itu konon kabarnya kesepakatan mereka adalah anak-anak mereka yang lahir nantinya itu tidak beragama. Nanti beragama ketika dia ketemu dengan pasangannya kelak. Kalau dia ketemu dengan pasangan muslim atau suami muslim berarti dia ikut Islam, kalau dia yang lain dia ikut yang lain. Wallahu alam ya, apakah itu benar atau tidak, itu begitu desas-desusnya dulu yang santer. Itu contoh saja. Tidak usah keluar dari sini karena itu hanya contoh saja. Mungkin banyak contoh-contoh yang lainnya, yang laki-lakinya muslim dan perempuannya non muslim, minimal dari Yahudi atau dari Nasrani. Karena kalau yang dari Yahudi adalah ada, walaupun dikatakan istri almarhum kan namanya Yasser Arafat itu, Suha Arafat itu adalah Nasrani keturunan Yahudi. Jadi ngambil dua-duanya ya. Nasrani keturunan Yahudi, Suha Arafat itu. Baik, itu contoh-contoh saja. Nah, kemudian perempuan musyrik. Perempuan musyrik itu adalah perempuan di luar dari dua agama tadi. Maka apapun agamanya, kalau mau dipersempit kata musyrik itu adalah percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada ada Tuhan yang lain. Itu musyrik gitu ya. Berarti agama yang lain itu tidak disebut musyrik sebenarnya, tapi kalau bahasanya adalah ya qul ya ayyuhal kafirun itu. Tidak ada bahasa yang lain. Tapi kemudian orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an qul ya ayyuhal kafirun itu tidak perlu marah ketika disebut kafir, karena kafir itu bahasa Arab, hanya sesuatu yang tertutup, terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan perempuan musyrik. Jadi kalau mau dipersempit tadi, musyrik adalah mereka yang beriman atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, tapi dalam waktu yang sama juga mempercayai bahwa ada Tuhan yang lain. Dan untuk perempuan musyrik ini kalau diperluas ya, selain daripada
Muslim, kemudian ahlul kitab tadi yang dua agama tadi, maka selebihnya itu adalah musyrik. Selebihnya itu adalah musyrik. Kalau secara umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrikah atau yang musyrik, yang musyrik, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Berarti sementara kan, itu sementara. Kalau mereka di pertengahan jalan kelak nanti mereka masuk Islam, halal. Hanya sementara waktu saja, selama mereka masih musyrik, maka selama itu pula haram. Jadi haramnya hanya sementara waktu. Dan saya kira itu banyak kejadian perempuan-perempuan yang non muslim kemudian masuk Islam dan kemudian menikah dengan laki-laki muslim. Hatta yu'min, sampai mereka beriman. Jadi ada batas waktunya. Setelah mereka beriman, halal. Lalu kemudian wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Hamba sahaya perempuan atau perempuan hamba sahaya itu lebih baik bagi kalian daripada seorang musyrik, walaupun seorang musyrik itu a'jabatkum, membuat kalian kagum ya, kagum kecantikannya, kekayaannya, apa segala macam, tapi ternyata budak perempuan itu lebih baik bagi kalian daripada perempuan yang musyrikah itu yang juga sementara waktu, hatta yu'min, sampai mereka beriman, ya, sampai mereka beriman, berarti sementara waktu. Nah, berikutnya adalah menikah lebih daripada 4. Jadi yang sudah 4 hari ini mau menambah lagi, sementara haram ya Pak, haram dulu gitu. Sampai menceraikan satu atau meninggal satu di antara yang 4 itu, atau 2 di antara 4, atau 3 meninggal, atau 4-4-nya sudah meninggal misalnya, baru mulai lagi 1, 2, 3, 4 ke depan ya. Jadi kalau sudah 4, stop dulu ya, stop dulu kalau sudah 4. Ada yang sudah 4 kah? Atau tidak berani angkat tangan? Kalau sudah 4, stop dulu Pak. Kalau mau yang kelima, maka pastikan bahwa di antara 4 itu 1, 2, atau 3, atau 4-4-nya diceraikan semuanya, atau sudah meninggal semuanya, atau 1 di antaranya meninggal, boleh melangkah yang kelima, baru boleh melangkah yang kelima. Ada catatan penting dalam bab ini Pak. Misalnya ada orang yang istrinya sudah 4, adakah contoh yang 4 istrinya? Selebriti misalnya, nggak ada ya? Nggak ada. Ya, jangan dulu. Oke. Seseorang ini perlu Pak, ini penting sekali. Ketika orang itu istrinya sudah 4, kan sampai 4. Lalu dia ingin menikah yang kelima, jadi ingin menikah dulu yang kelima. Maka untuk menikah yang kelima dia mengatakan, saya ingin ceraikan 1 di antara mereka, itu haram hukumnya. Jadi tidak boleh ada kaitan antara rencana menikah yang kelima dengan baru ingin menceraikan 1 di antara mereka. Cerai saja Pak. Setahun kemudian, sebulan kemudian tiba-tiba timbul, oh saya ingin 4 lagi, tambah 1 lagi, nggak apa-apa gitu. Boleh. Tapi kalau ada hubungannya antara karena ingin menikah agar sah menikah yang kelima, maka kemudian dia menceraikan 1 di antara 4, itu yang tidak boleh. Ya Pak ya, ini penting ya. Ini penting jadi catatan, karena selama ini pemahaman kita kan kalau ingin yang kelima ya cerai 1 gitu ya, atau tunggu meninggal 1 dulu gitu. Meninggal 1. Kalau meninggal nggak ada masalah. Kan nggak ada niat kan, nggak ada hubungannya kan. Kalau meninggal urusannya Allah tentang ajal. Tapi kalau dia diceraikan, ada kesengajaan menceraikan yang 1, 2, yang 1 di antara yang 4 karena ingin menikah yang kelima, inilah yang dilarang. Hati-hati ya Pak, yang sudah 4 gitu ya. Yang sudah 4.
Kalau baru 2 tenang, tenang, tenang. Kalau masih baru 2, artinya kan tidak ada larangan ketiga. Baru 3, tidak ada larangan untuk yang keempat. Nah kalau sudah 4, lalu ada rencana menikah yang kelima, dan agar yang kelima ini sah, maka menceraikan satu di antara yang empat tadi, itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh ada hubungan, sekali lagi, tidak boleh ada hubungan antara ingin menikah yang kelima lalu kemudian menceraikan satu di antara 4 istri yang ada. Tetapi kalau sudah cerai sebelumnya, sebulan 2 bulan sudah cerai, baru kepikiran, kayaknya saya ingin menikah lagi yang kelima, tafadhol. Itu silakan. Jadi jangan sampai ada hubungannya antara keinginan menikah yang kelima lalu kemudian menceraikan satu di antara yang ada. Ceraikan aja, Pak. Sebelum ada keinginan menikah yang kelima, gitu ya. Kalau ada keinginan menikah yang kelima, ya jangan dulu sampai ada satu di antara mereka mungkin meninggal kah, atau mungkin diceraikan secara normal atau secara wajar. Jadi tidak boleh ada hubungan antara rencana menikah yang kelima dengan menceraikan satu di antara mereka. Nah, itu catatan agak berat di situ ya. Yang sudah 4 hati-hati. Satu aja gitu. Satu aman Pak Haji, kalau satu aman. Satu aman untuk kedua aman untuk ketiga. Tapi oh ya, mungkin pertanyaan kita adalah yang di sinetron kita. Tapi walaupun ini kan sinetron. Tapi bisa jadi ini contoh saja. Karena ingin menikah dengan perempuan yang kedua, dia minta syaratnya adalah ceraikan yang pertama, itu nggak boleh, Pak. Tidak boleh begitu. Jadi perempuan yang kedua ini tidak boleh memberikan syarat kepada calon suaminya. Ya menikah saja, halal kok. Kamu baru yang kedua. Jadi tidak boleh seorang suami gara-gara ingin menikah perempuan yang kedua, atau ingin menikah perempuan yang ketiga, atau ingin menikah perempuan yang keempat, lalu kemudian menceraikan satu di antara istrinya yang ada. Tidak boleh ada hubungannya. Cerai saja, nikah saja. Itu ya Pak. Ini penting karena siapa tahu kalau di antara kita sudah ada yang 4 poskonya, lalu kemudian ingin bangun posko yang kelima. Maka catatannya adalah tidak boleh ada hubungannya antara membangun posko kelima dengan melepaskan satu posko di antara yang ada. Nah, ini juga adalah tadi sementara ya, yang istrinya sudah 4, sementara waktu haram menikah dengan perempuan lain manapun sampai ada di antara mereka yang diceraikan atau ada di antara mereka yang meninggal. Nah, berarti sementara waktu. Kita lewati banyak hal. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin membahas panjang tentang poligami. Karena biasanya ini adalah bab yang ramai jadi dibicarakan, tapi sepi dalam amalan gitu ya. Gitu Pak Haji ya. Sepi dalam amalan gitu ya. Dan sebaiknya memang yang bicara poligami itu yang sudah poligami. Biar jadi guru yang baik. Saya bukan guru yang baik dalam bab ini. Jadi saya tidak ingin bicara panjang. Saya hanya ingin bicara tadi kalau sudah ada yang 4, mau yang kelima, maka kemudian harus lepas satu di antaranya atau meninggal satu di antaranya, tetapi tidak boleh ada hubungan antara ingin menikah yang kelima, maka dia ceraikan satu di antara yang 4 tadi. Itu tidak boleh ada hubungannya. Normal, kalau normal silakan. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, kita lanjut pada bab tentang wali. Nah, kalau ini kita berkepentingan karena hampir kita semua ini adalah wali. Punya anak perempuan atau punya adik perempuan, ya. Punya anak perempuan atau punya adik perempuan atau punya ponakan perempuan dari saudara laki-laki kita. Atau punya cucu perempuan. Ya, yang sudah punya cucu perempuan berarti
dia sudah menyandang status sebagai wali. Yang masih punya anak gadis atau punya anak perempuan, maka berarti dia menyandang status sebagai wali. Atau punya saudara adik atau kakak perempuan, maka dia sebagai wali. Atau dia punya ponakan perempuan dari saudara laki-lakinya, maka dia adalah wali. Maka hampir kita semuanya adalah wali, ya. Wali dalam bab ini, karena sebahagian besar mungkin kita punya anak perempuan, atau sebagian besar kita punya saudara atau adik atau kakak perempuan. Sebagian mungkin di antara kita punya ponakan perempuan dari saudara laki-laki kita, Dan sebahagian kita mungkin sudah punya cucu perempuan. Ada yang sudah punya cucu perempuan? Ada? Pak Haji, berapa Pak Haji? Saya sudah 3, cucu perempuan 3. Ya, itu ya. Berarti kita semua adalah wali. Yang paling banyak mungkin punya anak perempuan ya Pak. Hampir semua kita punya anak perempuan. Pak Dodi ada? Ada anak perempuan? Ya. Ada punya ponakan perempuan dari saudara laki-laki? Ada. Punya punya cucu perempuan, tadi sudah cucu perempuan, anak perempuan, punya saudara perempuan, masih ada yang mungkin punya, atau ada yang mungkin sudah menikah semuanya. Nah, itu intinya sebagai wali. Berarti ini kita sangat berkepentingan tentang hal ini. Walaupun sebahagian besar tentang bab ini kita sudah tahu sebenarnya. Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan untuk orang lain, jadi untuk orang lain, baik secara umum maupun khusus. Perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Yang dimaksud perwalian dalam pembahasan ini adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. Jadi kita bicara wali nikah. Wali nikah. Siapakah wali itu? Ada beberapa syarat tentang wali. Jadi ini syarat yang harus terpenuhi oleh setiap wali. Tadi kalau kita sudah punya anak perempuan, punya cucu perempuan, punya ponakan perempuan dari saudara laki-laki, punya saudara perempuan, kita baru disebut wali. Tetapi apakah nanti kita memenuhi syarat? Maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah merdeka. Alhamdulillah sekarang tidak ada budak, berarti kita semua sudah memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua berakal, alhamdulillah semuanya berakal. Dan syarat yang ketiga adalah balik. Alhamdulillah, jadi syarat-syarat ini terpenuhi semuanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah perwalian dalam wali nikah dalam Islam. Berarti walaupun tadi kata muslimnya tidak disebutkan, itu otomatis. Jadi muslim, merdeka, balik dan berakal. Jadi tadi yang punya anak perempuan 1, atau punya cucu perempuan 2, atau punya saudara perempuan 3, atau punya ponakan perempuan dari saudara laki-laki kita, maka dia sudah memenuhi syarat sebagai wali. Nah, cuma nanti wali ini kemudian ada urutannya. Urutan pertama sebagai wali adalah ayah kandung, sebagai ayah. Kita sebagai ayah dari putri kita, dari anak gadis kita, maka bapak kita adalah level pertama. Tidak ada mengganggu gugat di situ. Wali nomor 1 dan satu-satunya. Lalu turun yang kedua, kepada urutan kedua, kalau ayah tidak ada ini boleh karena meninggal, boleh karena ayahnya non muslim, atau boleh karena mungkin ayahnya tidak berakal. Kalau tidak balik belum pasti enggak ya, kalau belum balik ini. Atau mungkin misalnya ayahnya budak, nah ini juga enggak ada. Lalu turunlah kepada level yang kedua.
level yang kedua itu adalah kakek atau kakek dari ayah ya, kakek dari ayah dari kita laki-laki, atau saudara laki-lakinya, baik adik laki-lakinya ataupun kakak laki-lakinya si perempuan itu. Yang penting kalau adik laki-lakinya adalah dipastikan sudah balik. Dipastikan sudah balik. Ya kira-kira kelas 1, kelas 2 SMP lah. Itu sudah balik berarti. Sudah balik. Nah, itu urutan kedua. Urutan ketiga baru turun ke paman. Paman laki-laki dari saudara laki-laki kita ya, dari saudara laki-laki ayah. Itu paman dari ayah, bukan paman dari ibu. Karena dari pihak perempuan itu tidak ada garis perwalian. Dari pihak perempuan, dari garis perempuan. Adanya hanya dari garis laki-laki. Ayahnya ayah, atau saudaranya ayah, atau saudara dari perempuan tadi itu, atau anak laki-laki kita. Anak laki-laki kita. Kalau tiga-tiganya tidak ada, karena yang selevel tadi itu adalah saudara laki-laki dan kakek, itu di nomor 2. Dia sejajar. Jadi salah satu di antaranya, ya. Kalau kakeknya masih ada, ya silakan kakek. Kalau tidak ada kakek, kemudian barulah bergeser ke saudara laki-laki. Saudara laki-laki dari saudara perempuan tadi, dari perempuan tadi. Lalu kemudian turun yang ketiga, kalau yang level kedua tidak ada, baru turun yang ketiga adalah paman. Paman dari ayah. Paman dari ayah. Tiga-tiganya tidak ada, barulah kemudian ke wali hakim. Wali hakim. Jadi tidak ada jenis wali yang kelima. Hanya ada 4. Ayah, kakek atau saudara laki-laki, paman dari ayah, dan kemudian wali hakim. Nah, wali hakim ini kemudian diperluas. Meluas ini istilah wali hakim ini. Karena tentu tidak semua negara misalnya bentuknya seperti kita di Indonesia. Wali hakim kita sekarang ini adalah ya kira-kira KUA itu. KUA itu. Nah, yang sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita adalah ayahnya ada, tapi dia tidak percaya diri untuk ngomong di depan saya nikahkan anak perempuan saya dan ABCD dan seterusnya. Kemudian langsunglah diwakilkan langsung kepada Pak KUA. Biasanya begitu. Itu yang sering kita ketemu. Padahal sebenarnya ini harus urut dulu gitu. Apa alasan ayah untuk untuk tidak menikahkan anaknya gitu? Atau bukan dia yang ijab kabul ya, bukan dia yang ijab kabul. Nah, itu yang sering kita saksikan di masyarakat kita. Lalu kemudian tentang wali ini adalah ya, semua perempuan yang akan menikah, maka wali adalah salah satu rukun yang harus ada. Ya, harus ada. Walaupun memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, atau sebahagian ulama kita berpendapat bahwa seorang perempuan yang berstatus janda, dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Itu sebahagian. Tetapi jumhurul ulama sepakat bahwa wali adalah salah satu rukun yang harus ada di dalam pernikahan. Baik perempuan itu adalah anak perempuan itu adalah gadis ataupun yang sudah menjadi berstatus sebagai janda. Wali adalah mutlak dan minimal itu tadi. Minimal itu tadi, ayah atau kakak atau kakek atau kemudian paman, kemudian turun kepada wali hakim. Jadi tidak ada pernikahan tanpa wali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Nah, tadi yang wali hakim itu mungkin yang diperluas ya Pak, yang itu diperluas karena ya mungkin dulu undang-undang yang sekarang ini tidak seperti undang-undang pernikahan di masa yang lalu, sehingga kadang-kadang ada orang yang dinikahkan oleh misal imam masjid.
Ada orang datang minta, Pak Imam tolong nikahkan kami misalnya gitu ya. Dipanggillah saksi, kemudian terjadilah pernikahan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang dulu mungkin ya, dulu terjadi. Sekarang mungkin sudah nyaris tidak ada ya, nyaris tidak ada. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, bagaimana kalau ayahnya tadi adalah non-muslim? Misalnya ada anak gadis masuk Islam, orang tuanya non-muslim. Maka kepada siapakah perwaliannya? Adakah di antara wali tadi yang tiga, ayah, kakek, ayah tadi dia, kakek mungkin, atau saudara laki-laki mungkin, atau pamannya mungkin? Adakah di antara mereka yang muslim? Kalau ada berarti dialah yang menjadi wali secara otomatis. Tapi kalau tidak ada maka otomatis turun ke wali hakim. Kalau misalnya semua orang, ayahnya, kakeknya, saudaranya, pamannya semuanya non muslim, maka otomatis nggak usah dicari. Otomatis walinya adalah wali hakim. Nah, Bapak-bapak sekalian, ada satu catatan mungkin yang juga penting kita ketahui dalam hal wali adalah dalam ijab kabul ada 3 orang yang, atau 4 ya, 3 ya, wali kemudian mempelai laki-laki, lalu 2 orang saksi. Nanti akan kita bicara lebih detail lagi ketika kita bicara saksi. Ini harus mereka bertiga ini, berempat ya, karena 2 orang saksi ya, wali kemudian mempelai laki-laki, lalu 2 orang saksi berempat. Mereka berempat ini harus memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul. Nah, kadang-kadang karena kita ingin sensasi, lalu kemudian kita panggillah pejabat misalnya sebagai wali, sebagai saksi misalnya, sebagai saksi. Sementara si saksi ini tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam pernikahan itu. Ini contoh, misal ada pernikahan di daerah Jawa, lalu kemudian menggunakan akad nikahnya, ijab kabulnya menggunakan bahasa Jawa. Saksi yang dipanggilnya karena ada temannya pejabat dari orang Bugis. Orang Bugis ini nggak ngerti bahasa Jawa. Tanya Pak Haji. Jadi ini penting untuk kita ketahui semuanya. Karena ini masalah ini kan nanti ini kan masalah kita semuanya kan, masalah kita semuanya. Jadi wali, mempelai laki-laki dan 2 orang saksi harus sepakat memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul. Dalam ijab kabul. Jangan karena misalnya ini biasa terjadi karena menikahnya di pesantren maka Pak Kiai yang menikahkannya pakai bahasa Arab. Kebetulan aja bahwa mempelai laki-lakinya santri juga, bisalah bahasa Arab. Tapi yang diajak jadi yang dipercaya jadi saksi adalah 2 orang yang tidak ngerti bahasa Arab. Itu nggak boleh. Harus menyepakati satu bahasa yang dimengerti 4 orang ini. 4 orang ini. Jadi contoh lain misalnya adalah mempelai laki-lakinya warga negara bukan asing misalnya. Warga negara asing yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Dia ngertinya bahasa Inggris. Apa yang kita lakukan? Maka sang wali harus latihan bahasa Inggris dan memahami apa yang disampaikan. Saya nggak tahu bagaimana menikahkan dalam bahasa Inggris ya. Saya nggak ngerti. Kalau bahasa Arab kan angkah tuh kawazawaj, itu bahasa Inggrisnya apa? Sang wali harus bisa menggunakan bahasa Inggris dan mengerti tentang apa yang diucapkan dalam ijab kabul itu. Dan jangan lupa saksi juga harus ditatar, harus ditentir lah kira-kira begitu. Wahai Pak saksi 2 orang. Jadi sebelum akad nikah berlangsung, ini orang harus dikumpulkan.
sepakati sama-sama memahami bahasa ini. Bahasa ini. Jadi tidak boleh ada di antara mereka yang tadi sah, apa yang sah? Saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti. Jadi kalau bapak-bapak dan saudara sekalian, mohon maaf. Kalau ada di antara kita ingin menikahkan anaknya dan menggunakan bahasa Inggris, jangan panggil saya. Jangan panggil saya. Oh Ustaz Nas, mungkin baby ada. Supaya ini guru kita ada, enggak ada itu. Saya nggak ngerti nanti. Kecuali kalau ditentir dulu, ditatar dulu gitu ya. Tatar dulu. Ya. Yang penting mempelai laki-laki paham tentang bahasa yang digunakan. Karena empat-empatnya harus mengerti. 4 orang ini, wali, mempelai laki-laki dan 2 orang saksi harus tahu bahasa aji ijab kabul itu. Harus tahu bahasa ijab kabul itu. Ya, harus tahu bahasa ijab kabul itu. Jadi disepakati saja, makanya sebelum terjadi akad nikah ijab kabul itu bahasa harus disepakati. Jika ini jika ada di antara 4 orang ini yang tidak mengerti satu bahasa tertentu. Misalnya tadi nikah di Jawa, panggil saksinya orang Bugis atau mempelai laki-lakinya orang Bugis. Itu harus ditentir bahasa Jawa dulu. Mungkin butuh 1, 2, 3 jam sebelumnya gitu ya. Atau ya dalam tulisan dia baca tulisan dulu, dia hafal tulisan kan boleh dibaca kan? Boleh dibaca. Saya terima apa bahasa Jawanya, saya terima dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kalau bahasa. Sekarang bagaimana kalau mempelai laki-lakinya? Ini kita kalau saksi janganlah ya. Saksi jangan, atau mungkin wali boleh diganti yang lain. Bagaimana kalau mempelai laki-lakinya kebetulan orang bisu? Dia nggak ngerti. Mau bahasa apa juga dia nggak ngerti. Dia ngertinya bahasa isyarat. Maka bahasa isyarat, Pak Wali harus bisa bahasa isyarat. Kemudian 2 orang saksi memahami isyarat-isyarat itu dari yang bersangkutan. Bagaimana isyaratnya? Mungkin tidak terserah. Pokoknya intinya adalah bahasa isyarat itu harus dipahami oleh 4 orang ini. Oleh wali, oleh mempelai laki-laki, dan oleh 2 orang saksi. Misal, yang paham adalah wali, paham, bisa bahasa isyarat. Mempelai laki-laki apalagi karena memang dia bahasanya bahasa isyarat. Tapi 2 orang saksi ini, orang kebetulan aja Pak jadi saksi Pak. Dia nggak ngerti apa yang terjadi. Sah apa yang sah? Orang kita nggak ngerti kok gitu. Nggak ngerti. Jadi itu ya. Misal. Alhamdulillah mungkin ini hampir nggak pernah kita menyaksikan di sini ada orang bisu ya. Orang bisu. Tetapi ada jalan keluar yang lain. Dan ini jauh lebih bagus sebenarnya daripada ribet seperti tadi. Harus belajar bahasa isyarat, maka diwakili. Mempelai laki-laki yang bisu itu diwakili. Siapa yang mewakilinya adalah orang yang paling dia percaya dari keluarganya. Siapa yang paling dipercaya? Mungkin ayahnya. Kan dia nanti yang akan menerima kan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Kan ini yang diwakili, ini yang mewakili. Saya terima kan, dia bilang saya terima. Berarti kalau dia mau khianat, ini diambil tuh perempuan dia bawa pergi gitu. Orang dia yang terima kok gitu. Dia yang terima akad nikahnya. Maka orang ini haruslah orang yang dipercaya betul, yang tidak mungkin mengkhianati orang yang bisu tadi gitu. Gitu ya. Ini misal ada terjadi di daerah kita. Kalau saya ada saudara saya dari istri saya ada yang bisu Pak, ada yang bisu. Sudah menikah dan sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu sekarang ini. Cuma saya tidak tahu dulu bagaimana cara nikahnya gitu. Bagaimana cara nikahnya? Apakah diwakili atau tadi bahasa isyarat? Atau dia tuli misalnya, mau pakai bahasa, mau teriak apapun dia enggak dengar,
maka sebaiknya dia diwakili. Dia diwakili. Tapi tadi hati-hati ya, hati-hati dalam mewakilkan bab akad nikah gitu ya. Karena kalau yang mewakili tadi orangnya khianat, diambil tuh perempuan dia bawa pergi gitu. Kan nanti ketika saksi-saksi sahkan gitu. Sah. Yang lain adalah tadi ada bisu atau tuli atau tadi kalau bahasa tidak dipaham maka harus cari bahasa ya, harus ya, makanya sebelum jangan ujuk-ujuk mau akad nikah gitu, ijab kabul sebelum bahasa tadi disepahami antara empat orang tadi. Yang harus diwakili, ini harus ya, harus diwakili adalah jika mempelai laki-lakinya tidak ada di tempat. Kan tidak boleh, mau teknologi secanggih apapun tetap tidak boleh nikah pakai cara teknologi IT ini, mau Zoom atau mau video call, mau apa voice note dan seterusnya, voice call tidak bisa. Laki-lakinya, mempelai laki-lakinya harus hadir di sini. Bagaimana kalau mempelai laki-lakinya sedang tidak ada di sini? Dia tinggal di Amerika, dia tinggal di luar negeri, dia tinggal di luar daerah lah. Kebetulan pesawat dari tempat itu pesawat hanya sekali seminggu ke Jakarta misalnya gitu ya. Padahal hari ini adalah undangan sudah beredar. Apa yang dilakukan? Diwakili, Pak. Diwakili. Saya punya dulu anak kiai saya itu calon suaminya tinggal di Kuala Lumpur. Kebetulan karena dia dosen di Universitas Kebangsaan, dia tidak bisa pulang ke Sulawesi. Jadi diwakililah sama ayahnya, ayah dari mempelai laki-laki itu. Enak benar ini laki-laki. Habis itu sudah diwakili, besoknya atau beberapa hari kemudian diantarkan ke Malaysia gitu. Enak benar gitu ya. Enak benar. Diantarkan ke Malaysia. Jadi sudah diwakili, enggak capek-capek dia kan. Sudah diwakili, habis akad nikah kemudian diantarkan ke Kuala Lumpur. Nah itu. Contoh dari yang. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya kira itu tentang wali. Jadi, saya ulangi tentang wali tadi bahwa ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Satu, yang kedua adalah wali harus bisa memahami bahasa yang digunakan dalam akad nikah, dalam ijab kabul. Kalau kemudian wali ini tidak bisa bahasa yang dimengerti oleh mempelai laki-laki dan saksi misalnya, maka bolehlah kemudian turun kepada wali berikutnya, nomor 2. Atau mungkin turun ke nomor 3 atau mungkin turun ke nomor 4 gitu ya. Jika bahasa menjadi kendala. Yang pasti bahwa akad nikah tidak akan batal. Selalu ada solusinya. Pasti ada solusinya. Orang bisu aja bisa kok. Nah. Ya. Hasil di luar nikah gimana? Ya. Pendapat ulama. Ya. Anak perempuan yang lahir dari di luar nikah, kebanyakan kan bapaknya jadi wali juga. Betul, Pak. Jadi pertama saya langsung ke ini dulu, Pak. Mazhab Syafi'i membolehkan. Jadi satu-satunya imam yang membolehkan wali tentang anak yang lahir bukan lahir di luar hamil sebelum nikah ya kira-kira begitu ya, adalah dalam mazhab Syafi'i adalah tetap itu jadi walinya, tetap saling mewarisi di antara keduanya, saling wali dan warisan, kan dua hal ini ya. Tetapi kalau di jumhurul ulama itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad itu tidak membolehkan kecuali
kecuali jika pertama kehamilan perempuan yang di luar nikah tadi itu tidak diketahui secara publik oleh publik. Jadi yang tahu ya cuma keluarga kecilnya dan itu ditutup rapat. Tidak ada orang tahu. Sampai menikah sekalipun di pelaminan tidak ada orang tahu. Semua orang mengira ini adalah pernikahan yang normal. Tidak ada insiden sebelumnya gitu ya. Tapi dengan catatan anak yang lahir tadi itu adalah sudah masuk waktu dari akad nikah sampai anak itu lahir adalah 6 bulan plus 1 hari. 6 bulan plus 1 hari. Itu baru kemudian dianggap sah oleh jumhur ulama. Catatannya tadi adalah kehamilannya tidak diketahui publik. Ada yang tahu di antara mereka pasti tahu. Kan pasti tahu. Tapi ini ditutup rapat. Ini tidak dikonsumsi publik. Tidak ada di infotainment, nggak ada. Itu satu. Yang kedua adalah anak itu lahir setelah 6 bulan plus 1 hari terhitung dari akad nikahnya. Jika dia kurang dari 6 bulan, maka kata jumhur ulama tadi adalah anak ini tidak boleh ayah yang laki-laki yang menikahi atau yang walaupun dia sendiri yang melakukannya ini tidak sah jadi wali dan tidak ada hubungan warisan di antara mereka. Tapi karena kita di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, maka semuanya ya selesai. Tapi kalau kita ke luar negeri misalnya yang menganut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali itu tidak boleh ada. Kalaupun itu terjadi, ada perempuan yang hamil di luar nikah, maka dia baru boleh akad setelah dia melahirkan. Biarkan saja dia hamil, jangan digugurkan. Biarkan dia hamil sampai melahirkan. Karena ayatnya jelas. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Begitu kata Allah. Dan masa iddah bagi perempuan yang hamil adalah setelah dia melahirkan anaknya. Menurut pendapat jumhur ulama oleh Hanafi, oleh Maliki, oleh Hambali, bahwa kata hamil di sini ada semua bentuk kehamilan. Mau hamil dari suaminya atau mau hamil dari laki-laki lain, maka kata hamil, perempuan yang hamil baru boleh akad nikah, ijab kabul setelah dia melahirkan anaknya. Itu versi jumhur ulama. Tapi versi Imam Syafi'i bahwa kehamilan di luar nikah tadi, ya, mau dinikahi atau tidak dinikahi, maka kata Imam Syafi'i ayat ini bukan itu yang dimaksud ayat ini. Ayat tadi bermaksud adalah perempuan yang hamil dari suaminya yang sah. Lalu kemudian suaminya meninggal, maka masa iddahnya sampai perempuan itu melahirkan. Kembali lagi, Indonesia menganut mazhab Syafi'i, maka inilah yang kita saksikan di masyarakat kita selama ini. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.